Stok beras RI cetak sejarah mencapai 4,2 juta ton. Farm Cilandak revolusi pertanian urban. Sekolah Garuda dukung mimpi anak bangsa. Diancam sajam sepeda motor ibu muda dibegal. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan ekonomi. Selain itu pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Selis Regar dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok beras di Indonesia mencapai 4,2 juta ton. Pencapaian ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Mentan memastikan dalam waktu 6 bulan ke depan stok beras di Indonesia masih dalam batas aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok beras di Indonesia tertinggi sepanjang sejarah. Selama Indonesia merdeka, baru kali ini stok beras mencapai 4,2 juta ton. Mentan mengaku serapan beras dalam negeri mencapai 3 juta ton. Ia memastikan dalam waktu 6 bulan ke depan, stok beras di Indonesia masih dalam batas aman. Mentan mengatakan dengan melimpahnya produksi beras dalam negeri. Selebihnya kalau itu katakanlah 6 bulan, itu masih aman. Nah 30.000 ini kita cek. Kalau ini tidak layak, ini kita untuk pakan ternak itu kan tidak nol, tetap punya harga. Jadi memang sekarang ada rusak 30.000, 29.000 ya, karena berasnya 4,2 juta ton. Dan yang Anda tahu, saudara tahu, ini pertama dalam sejarah Indonesia stoknya 4,2 juta ton selama merdeka. Bulog berdiri tahun 69. Ini pertama dalam sejarah, tidak pernah terjadi. Stok tertinggi. Kemudian NTP naik, dan ada yang menarik adalah penyumbang PDB tertinggi pertama itu Jawara adalah pertanian dalam sejarah. Nah ini yang kita harus syukuri, bahwa pemimpin kita pro rakyat, peduli pada rakyat, apapun kami minta untuk kepentingan rakyat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta terkait melimpahnya stok beras dan menyebabkan sebagian stok beras rusak agar tidak menjadi sorotan. Ia memastikan dari 4,2 juta ton, ada sekitar 30.000 stok beras yang rusak atau 0,071%. Namun hal itu bisa dialokasikan ke pakan ternak sehingga beras rusak tersebut masih memiliki nilai jual. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia menargetkan swasembada pangan tercapai dalam waktu 1 tahun dari target sebelumnya 4 tahun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai pencapaian itu didasari produksi pangan yang mencapai 33 juta ton pada periode Januari hingga November 2025. Dengan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi air tinggi, Ladang Farm tak hanya menghasilkan sayur segar berkualitas, namun juga memberi contoh nyata bagi masa depan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Menteri Pertanian memastikan Andi Amran Sulaiman dalam waktu 2 bulan ke depan, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan impor pangan dari negara lain. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertanian usai mengikuti rapat terbatas terkait swasembada pangan dan hilirisasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Yang pertama adalah swasembada pangan. Target Bapak Presiden pertama kepada kami pada saat dilantik, yaitu 4 tahun harus swasembada pangan khususnya beras. Kemudian setelah 21 hari ada perubahan sedikit. Target 4 tahun menjadi 3 tahun.
setelah 45 hari ada perubahan sedikit lagi dari target 3 tahun menjadi 1 tahun. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim. Kita swasembada. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, produksi kita hari ini 33,1 juta ton sesuai BPS. Januari sampai dengan November. Perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton di akhir tahun. Dibandingkan tahun lalu, produksi kita 30 juta ton. Mentan Andi Amran Sulaiman menilai keberhasilan ini tidak lepas dari dorongan Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan instruksi Presiden Impres di sektor pangan dan Impres irigasi. Kebijakan ini menyentuh langsung para petani di akar rumput, sebab distribusi dan regulasi terkait pupuk dinilai efisien bagi para petani. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Indonesia International Sustainability Forum 2025 yang berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 10 hingga 11 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, selain menumbuhkan ekonomi, pemerintah juga menginginkan seluruh pihak dapat menjaga agar tetap lestari untuk masa depan. Pemerintah Indonesia kembali menggelar forum internasional dengan mengusung tema Sustainable Grow yang mencangkup 5 pilar, diantaranya transisi energi, industri hijau, keanekaragaman hayati dan konservasi alam, serta kehidupan berkelanjutan dan ekonomi biru. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, AHY mengatakan banyak hal mendasar yang harus dikerjakan pemerintah secara bersama, terutama perihal aspek sustainability sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial tidak bisa hanya mengandalkan APBN, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompetitif dan teknologi serta investasi yang memadai. Kita berbicara masa depan dunia, bukan hanya Indonesia yang harus semakin berkelanjutan. Bukan hanya kita ingin tumbuh ekonomi, memajukan dan mensejahterakan rakyat, tetapi juga bagaimana menjaga bumi agar tetap lestari untuk anak cucu kita. Dari sisi infrastruktur, tentunya banyak hal yang harus kita kerjakan bersama, karena infrastruktur menjadi tulang punggung dari pembangunan. Termasuk tadi saya angkat isu fokus kita hari ini dan ke depan sesuai dengan visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan dan swasembada pangan, air bersih dan energi harus menjadi pilar dari sustainability. Dan itu semua membutuhkan sumber daya manusia yang kompetitif, yang siap, dan juga teknologi serta investasi yang memadai, karena tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah atau APBN. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangkaian ASEAN Socio-Kultural Community Malaysia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno melakukan pertemuan tingkat tinggi bersama Menteri Sosial dan Pembangunan Keluarga Singapura, Masagos Zulkifli. Keduanya membahas berbagai tantangan yang dihadapi kedua negara dalam menghadapi dampak digitalisasi terhadap anak dan keluarga. Salah satunya ialah tingginya waktu layar atau screen time pada anak-anak. Pertemuan tingkat tinggi antara Menko PMK Pratikno dan Menteri Sosial Singapura, Masagos Zulkifli, menjadi momen untuk memperkuat komitmen kawasan dalam melindungi keluarga dan anak di era digitalisasi. Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK menyampaikan inisiatif nasional melalui kampanye Tagar Bijak Cerdas Berai dan gerakan Screen Time to Green Time. Gerakan ini mendorong anak-anak dan keluarga untuk menyeimbangkan penggunaan dunia digital dengan kegiatan di alam terbuka serta interaksi sosial. Pratikno menekankan langkah ini penting untuk memperkuat nilai-nilai keluarga,
meningkatkan literasi digital, melindungi anak, serta kesehatan mental di era kecerdasan buatan yang terus semakin berkembang. Melalui pertemuan di ajang ASCC ini, Indonesia berharap kerjasama antar negara ASEAN dapat terus diperkuat dalam menghadapi tantangan sosial budaya di era digital. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, puluhan pedagang kopi keliling kumpul bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya yang dalam kesempatan ini dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, yang mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan Jakarta secara bersama-sama. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi untuk berbincang, makan bersama, dan pembagian bantuan sosial. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri beserta jajaran berkumpul bersama para pedagang kopi keliling di sekitaran Silang Monas, Jakarta Pusat pada Kamis siang untuk sekaligus makan siang bersama, membagikan bantuan sosial dan mencicipi kopi buatan salah satu pedagang kopi keliling tersebut. Kegiatan itu dalam rangka untuk mengajak masyarakat menjaga keamanan Jakarta secara bersama-sama. Dalam kesempatan itu, Kapolda Metro Jaya mengajak pedagang kopi keliling untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan. Dengan harapan semangat kebersamaan ini dapat menjadi jembatan penguat antara polisi dan juga warga. Di sela-sela kegiatan, Kapolda Metro Jaya pun turut menyaksikan salah satu pedagang kopi itu dalam meracik segelas kopi. Tentunya perlu saya sampaikan di sini, maksud tujuan saya dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian adalah meningkatkan bahwa jajaran polisi Polda Metro ini atau polisi ini tidak ada batas. Ya. Tadi oleh Pak Rohim ya, sudah sampaikan bahwa polisi sebagai pelayan masyarakat. Nah, kita ini pelayan bapak-bapak semua, ibu semua. Ya, pelayan kita nih. Jadi sudah tentu kita harus dekat dengan masyarakat ya. Dan juga saya berharap nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang pada saat bertugas bekerja mencari nafkah juga bisa membantu pihak polisian ya, sama-sama saling membantu ya, saling kerjasama, saling ya pokoknya apapun kesulitan masyarakat, kesulitan kami semua ya. Jadi bagaimanapun juga saya ingin masyarakat kita semuanya tidak ada yang sulit, tidak yang susah ya, pokoknya saling membantu lah intinya. Dari Jakarta, Dio Malong, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan penambahan wakil menteri pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Salah satu alasannya yakni guna menambah pengawasan pada program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang resmi melantik Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan alasan penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri karena Prabowo ingin memastikan pembangunan di setiap daerah dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk Wakil Menteri Kesehatan, Prabowo ingin memfokuskan program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan baik dan memastikan permasalahan yang terjadi dengan program andalan Presiden itu dapat diselesaikan dan tidak terulang kembali. Mendagri, jadi hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mengangkat Bapak Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, yang ini artinya ada penambahan satu wamen di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena kita semua tahu ya, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi. Tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, untuk Wakil Menteri Kesehatan sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu wakil menteri di Kementerian Kesehatan. Dengan adanya pelantikan wakil menteri baru, maka dengan ini Kementerian Dalam Negeri memiliki 3 wamen dan Kementerian Kesehatan 2 wakil menteri. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Beralih ke Wali Kota Bogor, Dedi Ar-Rahim meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Curug Mekar Yasmin, Kota Bogor. Peninjauan ini bersama Kepala Dinas Kesehatan untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga saat melayani program makan bergizi gratis. Wali Kota Bogor Dedi Ar-Rahim bersama Kepala Dinas Kesehatan Dr. Sri Nowo Retno meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Curug Mekar Taman Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan pihak SPPG. Dari hasil peninjauan yang dilakukan SPPG Curug Mekar Yasmin, ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan nilai indeks kelayakan lingkungan atau IKL mencapai 95,4. Untuk mengantisipasi peristiwa keracunan dan sejenisnya, Pemda Kota Bogor telah membentuk Satuan Tugas Pengawasan SPPG sejak Juli 2025 silam, yang terdiri dari unsur Firkompimda dan seluruh organisasi perangkat daerah terkait. Ini kan kita melihat ya perkembangan SPPG di Indonesia yang sedang marak keracunan. Oleh karena itu, hari ini saya bersama Kadinkes dan jajaran meninjau langsung SPPG Yasmin Curug Mekar untuk memastikan bahwa semua prosedur ya SOP-nya itu dipenuhi. Kemudian juga semua persyaratan pelaksanaan untuk dapur sehat itu juga harus diperhatikan standar-standarnya. Sehingga setelah kami meninjau, kita lihat kelihatannya SPPG Yasmin Curug Mekar ini sudah memenuhi syarat ya, dan memiliki nilai IKL-nya 95,4. Nah, jadi inilah peran pemerintah daerah khususnya. Jadi bukan lepas tangan terkait dengan keberadaan SPPG, tetapi melakukan monitoring langsung, melakukan pendampingan kalau bisa ya, termasuk juga memastikan bahwa standar-standar yang harus dipenuhi itu betul-betul terlaksana dan sesuai dengan syarat yang dilakukan. SPPG Yasmin Curug Mekar ini melayani 20 sekolah sekitar lokasi dengan total jumlah siswa penerima manfaat 3.600 siswa yang akan diperluas ke depannya melayani posyandu, ibu hamil dan menyusui, pesantren dan juga balita. Wali Kota Bogor menargetkan dari total kebutuhan 82 SPPG di Kota Hujan ini, sebanyak 35 sudah beroperasi. 45 SPPG sedang dalam proses dan sampai saat ini lebih dari 100 sudah mendaftar. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dan Antara Indonesia melakukan penandatanganan bersama 5 kementerian dan juga lembaga. Surat keputusan bersama ini menegaskan komitmen semua pihak untuk mendukung pembangunan fisik dan operasional yang dimulai pada bulan Oktober 2025. Dan antara bersama 5 kementerian lembaga yaitu Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan BUMN menandatangani surat keputusan bersama atau SKB mengenai percepatan pembangunan fisik dan operasionalisasi gerai dan pergudangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di kantor Kemenkop, Jakarta pada Kamis 9 Oktober 2025. SKB ini menegaskan komitmen seluruh pihak untuk mendukung pembangunan fisik dan operasional yang dimulai pada bulan Oktober ini. Sedangkan regulasi selanjutnya akan diterbitkan untuk mengatur pendanaan dan aspek lainnya secara rinci. Melalui akun pribadi CEO Danantara, Rosan Roslani berharap kesepakatan ini segera dapat diimplementasikan secara efektif dengan pemantauan yang cermat sebagai bagian dari percepatan pembangunan koperasi dan penguatan ekonomi desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur mewujudkan pemerataan akses bahan pokok terjangkau hingga daerah pelosok melalui Pasar Murah ke-119 tahun 2025 di halaman Masjid Al-Mubarok Sunan Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pasar murah ini pemirsa diharapkan bahwa sembako bisa terjangkau dengan harga lebih murah, baik dari pasar tradisional maupun pasar modern.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menggelar pasar murah ke-119 tahun 2025 di halaman Masjid Al-Mubarok Sunan Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Selasa 7 Oktober 2025. Ratusan warga tampak antusias memadati halaman masjid untuk berbelanja berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Program pasar murah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan inflasi daerah. Kofifa mengatakan bahwa pasar murah diharapkan dapat mendorong pemerataan daya beli masyarakat melalui penyediaan bahan pokok dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Untuk itu Kofifa mengajak seluruh pihak berkolaborasi dalam mewujudkan pemerataan daya beli masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, WHO salurkan bantuan medis dan bahan bakar untuk Rumah Sakit Al-Ahli Gaza. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi lainnya mengenai sebuah terobosan dalam dunia pertanian muncul di Jakarta Selatan. Ladang Farm di Cilandak menghadirkan konsep pertanian vertikal hidroponik yang dinilai mampu mengubah masa depan produksi pangan di kota besar. Ladang Farm yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan revolusi dalam produksi pangan melalui fasilitas vertikal hidroponik setinggi 18 meter. Di dalamnya, para petani menanam selada, kemangi, dan Schizoperilla tanpa tanah, menggunakan sistem air yang sangat efisien. Pertanian urban ini mampu menghasilkan hingga 2 ton sayuran setiap bulan. Hasil panennya didistribusikan ke pasar, toko online, restoran, dan hotel di seluruh wilayah ibu kota. Inisiatif ini menjadi contoh masa depan pertanian berkelanjutan, mengurangi penggunaan lahan tanpa mengorbankan pasokan pangan bagi jutaan penduduk kota. Berdiri sejak tahun 2022, Ladang Farm berfokus pada budidaya hidroponik urban berkualitas tinggi. Pada tahun 2025, perusahaan ini mulai membuka fasilitasnya untuk media dan publik setelah 3 tahun penelitian intensif untuk menghasilkan produk terbaik. General Manager Ladang Farm Teknologi Nova Riswanto menjelaskan fasilitas ini menjadi bukti keseriusan dalam penelitian dan inovasi pertanian. Ladang Farm ini menggunakan struktur vertical farming dengan berbasis sistem IoT. Di Ladang Farm ini memproduksi ada 5 jenis tanaman. Yang pertama kita ada Thai basil, yang kedua ada Italian basil, yang ketiga ada Shiso atau Perilla, yang keempat ada mint, yang kelima ada selada. Setiap hari pekerja dapat memanen 35 hingga 40 kg selada, serta sekitar 10 kg kemangi Thailand dan Italia. Fasilitas Ladang Farm terdiri dari area panen, area pembibitan, ruang rejuvenasi, rumah kaca, dan instalasi hidroponik dengan lebih dari 33.000 tanaman hidroponik di dalamnya. Tidak ada perawatan khusus yang diberikan untuk tanaman. Jika tanaman kekurangan nutrisi, dilakukan pemupukan daun untuk penyerapan cepat dan efektif. Teknologi ini memungkinkan hasil panen yang melimpah dalam waktu singkat. Teknologi hidroponik vertikal semakin populer di kalangan masyarakat. Hasil pertanian yang dihasilkan secara hidroponik mulai mempengaruhi harga pasar lokal dan mendorong kemajuan dunia pertanian di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, arsip rekaman drone menunjukkan sejumlah wilayah di Gaza termasuk Jabalia, Seijaya, Al-Rimal, dan juga kawasan pelabuhan Gaza sebelum mengalami kehancuran akibat 2 tahun perang. Rekaman itu menunjukkan kehidupan sehari-hari warga Gaza yang kini hanya menjadi kenangan setelah serangan militer Israel berlangsung sejak Oktober 2023. Arsip video tersebut menampilkan rumah-rumah penduduk di Jabalia, kendaraan dan pejalan kaki yang lalu lalang di Seijaya dan Al-Rimal, serta perahu-perahu yang tersandar di pelabuhan Gaza.
Pada masa itu, semua terlihat sebagai bagian dari kehidupan harian masyarakat Gaza sebelum bombardir berkepanjangan menghancurkan kota tersebut. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel, menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Israel kemudian melakukan operasi militer di seluruh wilayah Gaza, dengan 67.074 warga Palestina tewas dan 169.430 orang terluka hingga saat ini, berita diterbitkan berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Gaza. Kampanye militer Israel masih berlanjut melalui fase kedua operasi Gideon Chariots yang bertujuan membebaskan sandera dan membubarkan Hamas. Di tengah seruan internasional untuk gencatan senjata permanen, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana damai 20 poin yang dikabarkan telah disetujui Hamas dan Israel, serta disambut sejumlah pemerintah Arab dan internasional sebagai landasan mengakhiri konflik di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berkoordinasi dengan petugas pertahanan sipil untuk menyalurkan 1 truk bantuan medis dan bahan bakar ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab di Gaza pada Minggu 5 Oktober 2025. Pengiriman ini terjadi di tengah konflik berkelanjutan antara Israel dan juga Hamas yang terus memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berkolaborasi dengan petugas pertahanan sipil mengirimkan 1 truk bantuan berisi perlengkapan medis dan bahan bakar untuk Rumah Sakit Al-Ahli Arab di Gaza pada Minggu 5 Oktober 2025. Inilah video yang menunjukkan staf WHO tiba di rumah sakit dengan bantuan medis yang kemudian diturunkan dan dipindahkan ke gudang penyimpanan rumah sakit. Terlihat anggota tim WHO memasuki tenda medis dan memeriksa pasien yang terluka. Proses koordinasi dilakukan melalui WHO untuk membawa sejumlah obat-obatan ke Rumah Sakit Al-Ahli bersama 1 truk bahan bakar. Koordinasi ini juga memungkinkan tim medis Kementerian Kesehatan untuk mengambil korban di wilayah Jalan Al-Rashid. Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal, menyatakan bahwa mereka terus mendesak organisasi internasional termasuk WHO dan seluruh pihak terkait untuk turun tangan agar tim pertahanan sipil dan medis dapat mengambil jenazah warga di berbagai lokasi di Gaza. Pemerintah Israel pada 8 Agustus menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki penuh kota Gaza. Menyusul kegagalan negosiasi dengan Hamas, militer Israel mengumumkan dimulainya fase kedua operasi Gideon Chariots untuk membebaskan sandera dan mengusir Hamas dari Gaza. Saat ini Israel dan Hamas masih terlibat dalam pembicaraan terkait usulan perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang batas waktunya semakin dekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Komisi 13 DPR RI terus mendorong revisi Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai respons atas berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak hasil perkawinan campur. Dengan menekankan pentingnya membangun sistem kewarganegaraan yang sederhana, transparan dan juga akuntabel. Banyak cerita, banyak masukan yang kita dengar dan ini yang kita hapus. Ya, soal pungli lah. Berbagai persoalan muncul dari anak-anak hasil perkawinan campur. Banyak dari mereka yang masih kesulitan mendapatkan status WNI akibat proses birokrasi yang rumit, tumpang tindih kewenangan antar instansi, hingga praktik pungli dan maladministrasi. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka celah terjadinya stateless bagi generasi muda yang seharusnya menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Dalam forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendorong digitalisasi berbasis e-government sebagai solusi jangka panjang untuk menghindari penyimpangan dalam proses administrasi kewarganegaraan. Kita stakeholder yang mengatur tentang regulasi ini pada akhirnya terbuka untuk merevisi undang-undang ini. Dan dari apa yang disampaikan teman-teman Perca mengungkap banyak hal terhadap proses perkawinan campur dan anak berkewarganegaraan ganda. Ketika kita nanti akan merevisi undang-undang ini, itu kita ingin bahwa ini menjadi jaminan kepastian hukum yang selama ini dianggap bahwa masih terbuka celah terjadinya stateless di situ. Saya menyarankan Pak Ketua pada para mitra ini, pemangku kepentingan terkait kewarganegaraan ini,
ini harus membangun sebuah sistem yang berbasis e-government, berbasis digital, sistem yang sederhana, transparan, dan akuntabel. Karena banyak cerita, banyak masukan yang kita dengar, dan ini kita hapus. Ya, soal pungli lah, kemudian maladministrasi di situ. Komisi 13 berkomitmen untuk membuka ruang dialog dan menampung masukan dari masyarakat, termasuk komunitas perkawinan campur, demi mewujudkan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada hak-hak warga negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara menyampaikan bahwa 40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Indonesia juga sudah berhasil menjalin kerjasama penandatanganan dengan EU Shepa, Indonesia, Kanada, RCEP, dan juga BRICS. Investor Daily Summit 2025 berlangsung selama 2 hari, pada Rabu dan Kamis 8 dan 9 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center. Topik yang diangkat tahun ini meliputi ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, hilirisasi energi, transformasi digital, serta investasi berkelanjutan. Dalam sambutannya sebagai pembicara kunci, CEO Danantara Rosan Rosladi mengatakan bahwa 40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Indonesia juga sudah berhasil menjalin kerjasama penandatanganan dengan EU Shepa, Indonesia, Kanada, RCEP, dan BRICS. 5 tahun ke depan, investasi yang diharapkan masuk dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029. Mencapai lebih dari 13 triliun. Banyak PR yang kita harus lakukan. Termasuk bagaimana kita try to improve our investment climate. ASEAN is the greater of Indonesia. Karena kenapa? 40% ekonomi ASEAN dari Indonesia. Beberapa perundingan yang sudah berjalan lama, alhamdulillah berhasil kita selesaikan. Salah satunya adalah EU Shepa. Kemudian penandatangan dengan Kanada, Indonesia Shepa, RCEP, BRICS. Kita juga dalam waktu 2-3 tahun ini akan join OECD. Dan yang paling penting adalah investasi yang masuk bukan hanya dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas. Forum ini menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, investor, maupun akademisi untuk bertukar pandangan mengenai arah kebijakan ekonomi dan investasi yang sehat dan kian berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit TNI Angkatan Laut gugur dalam insiden penerjunan bebas saat gladi bersih acara Presiden Inspektoral Review di Teluk, Jakarta. Saat ini TNI sedang melakukan evaluasi menyeluruh terkait prosedur keselamatan dan keterampilan penerjun. Insiden terjadi saat kegiatan penerjunan bebas dalam rangkaian acara Presiden Inspektoral Review di Teluk, Jakarta. Prajurit TNI AL yang gugur diketahui sempat berhasil membuka parasut dan mendarat di laut, namun nyawanya tak tertolong. Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah menjelaskan insiden seperti ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti bertabrakan saat proses exit dari pesawat atau penarikan parasut secara bersamaan. Meski demikian, Kapuspen menegaskan akan terus melakukan evaluasi, baik dari segi teknis, keterampilan, maupun prosedur keselamatan, agar ke depan setiap latihan dan atraksi udara dapat berjalan dengan standar zero accident. Jadi di penerjunan itu mungkin dari setiap penerjunan pasti ada beberapa drop yang peterjunnya itu saling tabrakan di udara. Kadang itu karena karena leveling pada saat pencabutannya bersamaan, kemudian bisa juga karena faktor begitu dia exit habis itu spin sehingga nabrak ke peterjun yang lainnya. Jadi ada beberapa faktor ya. Dan beruntungnya memang pada saat yang laka laut itu almarhum sempat mencabut parasut ya. Jadi ada beberapa kejadian yang tidak sempat mencabut parasut karena blackout. Begitu tabrakan blackout nggak bisa nyabut parasut sampai darat, sampai laut. Tapi yang kemarin almarhum sempat nyabut, kemudian mendarat di laut. Kondisi pada saat itu ya sadar, tapi memang
kondisinya Wigo. Itu akan terus dievaluasi, dari sisi keterampilan, kemampuan, kemudian teknis yang tadi disampaikan SOP. Dari Jakarta, Jihad Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Oleh karenanya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melalui Inspektur Jenderal TNI Laksa TNI Hersan menyerahkan santunan kepada ahli waris prajurit yang gugur saat rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI di Jakarta Timur. Santunan diserahkan bersama Inspektur Jenderal Kemhan Letjen TNI Rui Duarte di Aula Selasar Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam suasana haru, penyerahan santunan resiko kematian khusus dari PT Asabri serta tali kasih dari Panglima TNI diberikan kepada keluarga almarhum Praka Marzainal Mutakin, Pratu Johari Alfarisi, dan KLK Pomlingga Surya Permana. Ketiga prajurit tersebut gugur saat melaksanakan tugas dalam rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Irjen TNI Laksda TNI Hersan menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam serta penghargaan atas pengabdian para prajurit yang telah memberikan segalanya untuk bangsa dan negara. Pada kesempatan tersebut, Laksda TNI Hersan juga menegaskan bahwa penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata perhatian dan tanggung jawab negara kepada para prajurit dan keluarganya. Ia juga memberikan pesan penguat bagi keluarga yang kerap ditinggalkan untuk tetap bangga atas pengabdian almarhum. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa TNI selalu hadir untuk anggotanya serta menjunjung tinggi nilai pengorbanan prajurit demi kehormatan bangsa. Jihad Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Keuangan. Ia juga menegaskan komitmen LPS untuk memperkuat peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah janji anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025. Pengangkatan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 111/P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisioner LPS. Para anggota Dewan Komisioner yang mengucapkan sumpah adalah Anggito Abimanyu sebagai Ketua, Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua, serta Dodi Zulferdi, Suminto, Aida S. Budiman, dan Ferdinand Wiko Raja Purba sebagai anggota Dewan Komisioner. Mereka mengucap sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh hikmat di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengapresiasi kepercayaan Presiden dan Menteri Keuangan. Ia menegaskan komitmen LPS untuk memperkuat peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri Keuangan atas tugas yang diberikan kepada saya. Saya akan jalankan sesuai dengan sumpah yang saya ucapkan tadi dan juga untuk menjaga stabilitas dari sektor keuangan. Acara diakhiri dengan ucapan selamat dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan para tamu undangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Matius Fahiri sebagai Gubernur Papua di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025. Usai dilantik, pemirsa, Matius menyatakan Papua siap jadi barometer pembangunan di tanah Papua. Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Gubernur Papua Matius Fahiri menyatakan bahwa Papua siap menjadi barometer percepatan pembangunan di seluruh wilayah tanah Papua. Ia menilai sebagai provinsi induk, Papua memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dibanding provinsi hasil pemekaran, sehingga dapat mendorong kemajuan kawasan timur Indonesia. Matius menegaskan pentingnya menjadikan Papua sebagai contoh dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan sumber daya manusia. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat akselerasi pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam pernyataannya, Matius juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersatu kembali pasca pilkada. Ia berharap tidak ada lagi perbedaan antar pendukung karena kini seluruh masyarakat berada dalam satu kepemimpinan yang sama.
Kami tahu bahwa Provinsi Papua ini provinsi induk, sehingga harus bisa menjadi barometer untuk percepatan pembangunan semua provinsi yang ada di tanah Papua. Karena kami lengkap infrastrukturnya. Yang berikut tentunya saya berharap saudara-saudara saya yang ada di Papua, khususnya Provinsi Papua, mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun tanah Papua untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya ke depan kami akan bergandeng tangan semua pihak tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia. Ini yang mungkin akan kami lakukan akselerasi untuk pembangunan percepatan, mudah-mudahan bisa menjadi punya makna bagi Provinsi Papua dan tentunya untuk Indonesia yang kita cintai. Sebelumnya, Matius Fakiri dan Aryoko Alberto Rumaropen dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025-2030 dalam upacara di Istana Negara pada 8 Oktober 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan Komite Eksekutif Otonomi Khusus Papua. Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua ditegaskan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Hal ini disampaikan usai pelantikan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Ketua Komite Felix Fernando Wanggai oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025. Gubernur Matius menyambut pelantikan tersebut dengan rasa syukur dan menyatakan tekad untuk membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai provinsi induk, Papua diharapkan menjadi contoh bagi daerah otonomi baru. Untuk itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga guna mempercepat pembangunan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Saudara-saudara saya yang ada di Papua, khususnya Provinsi Papua, mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun tanah Papua untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya ke depan kami akan bergandeng tangan semua pihak tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia. Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Felix Wanggai menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap pembangunan Papua. Secara terintegrasi, komite akan mengawal 8 agenda utama dalam rangka Asas Cita Papua yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, hingga sosial budaya. Komite juga akan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan 6 provinsi di tanah Papua agar pembangunan berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat. Presiden memiliki komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi, baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector, maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga perhatian dari Bapak Presiden ingin bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus ini mengelola hal-hal yang tentu menjadi agenda-agenda strategis di Papua. Apakah agenda yang sudah selama ini menjadi payung kita adalah otonomi khusus, kemudian bagaimana otonomi khusus ini berjalan dengan baik. Jangka pendeknya langkah kerja apa yang dilakukan oleh komite? Pertama, kita sudah berjalan 1 tahun di dalam pemerintahan ini, sehingga tentu yang menjadi bagian dalam kita adalah konsolidasi kebijakan, konsolidasi strategi, konsolidasi program, dan konsolidasi anggaran dan konsolidasi regulasi. Itu yang penting, baik di level nasional, di level provinsi, dan di level kabupaten. Apalagi hari ini sudah ada 6 provinsi di tanah Papua yang memerlukan sinergi, integrasi, keterpaduan dalam semua hal. Karena tentu kita ingin dengan kehadiran 6 provinsi ini membutuhkan langkah-langkah, ada maksud besar untuk langkah-langkah percepatan. Tetapi bagaimana mengelola langkah-langkah percepatan ini yang tentu membutuhkan jembatan dengan semua hal. Lintas Kemenko, lintas kementerian, kemudian lintas 6 provinsi di tanah Papua. Dan tentu yang menjadi bagian kita adalah bahwa
lembaga ini hadir karena langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga tentu agenda-agenda strategis yang menjadi agenda strategis 5 asta cita dalam konteks Papua akan kita wujudkan, kita kawal bersama dengan menteri-menteri sektoral yang lain, bersama dengan 6 gubernur yang lain. Dan tentu kami harapan terakhir bahwa semua kebijakan dari pemerintah ini, dari Bapak Presiden harus menghadirkan rasa trust, rasa kepercayaan bahwa negara hadir untuk menyentuh saudara-saudara kita di pantai-pantai, di pegunungan, di pedalaman, di rawa-rawa dan sebagainya, sehingga semua merasakan kehadiran negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Ekonomi Kreatif tinjau Sekolah Garuda di Kalimantan Selatan. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengunjungi Seman Siwa 5, Ambon, Maluku untuk memperkenalkan program Sekolah Garuda kepada para siswa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan mempersiapkan generasi muda menghadapi era teknologi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengunjungi Seman Siwa 5, Ambon pada Rabu 8 Oktober dalam rangka pengenalan Sekolah Garuda, program nasional yang mendorong literasi digital dan kesiapan pelajar menghadapi era teknologi. Ia menegaskan bahwa seluruh siswa, termasuk dari wilayah timur Indonesia, berhak atas pendidikan unggul. Sekolah Garuda mengusung kurikulum berbasis STEM, peningkatan fasilitas, dan penguatan karakter untuk mencetak generasi yang mampu bersaing secara global. Seman Siwa 5 sendiri merupakan salah satu dari 12 sekolah Garuda transformasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sekolah ini telah dikenal sebagai asrama unggulan di Maluku sejak tahun 2006 dengan fokus pada sains, teknologi, kepemimpinan, dan nilai-nilai lokal. Selain sekolah transformasi, ada 4 lokasi pembangunan sekolah Garuda baru di Belitung Timur, NTT, Sultra, dan Kalimantan Utara. Hingga 2029, pemerintah menargetkan 80 sekolah untuk ditransformasi dan 20 sekolah baru dibangun dari nol. Sekolah Garuda adalah jenjang SMA berasrama dengan standar internasional, beasiswa penuh untuk mayoritas siswa, serta fokus menyiapkan lulusan agar dapat menembus perguruan tinggi top dunia. Program ini menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045 untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah pusat resmi meluncurkan Sekolah Garuda, yaitu sekolah berstandar internasional yang dihadirkan secara serentak di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Utara, pemirsa, Sekolah Garuda berdiri di Kabupaten Bulungan dan diresmikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir memperkenalkan sekolah unggul Garuda baru di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara kepada pelajar setempat pada Rabu 8 Oktober 2025. Menak mengatakan bahwa sekolah Garuda merupakan investasi kemanusiaan yang patut disyukuri, di mana semua fasilitas mulai dari seragam, sepatu, laptop, hingga makanan disediakan secara gratis dan berstandar internasional. Menurutnya ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak di perbatasan yang tertinggal dalam mengakses pendidikan kelas dunia. Banyak sekali negara gagal sekarang ini. Tidak bisa lagi membiayai beasiswa anak-anaknya ke luar negeri. Justru yang terjadi sebaliknya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, kita betul-betul wajib bersyukur ada sekolah Garuda. Mahal sekali. Ini investasi kemanusiaan luar biasa. Ya. Dan ini nanti semuanya akan serba gratis. Saya lihat proposalnya itu, sepatunya pun juga di pabrik, satu pabrik, pakai jas,
kemudian juga semua siswanya itu pakai laptop dan makanannya pokoknya memenuhi syarat standar internasional. Inilah sekolah Garuda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengenalan sekolah Garuda di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, Jawa Barat dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Koiri Fauzi dan Wali Kota Bogor Dedi Abdurrahim. Program sekolah Garuda ini adalah bentuk cinta yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto kepada anak-anak Indonesia agar menjadi generasi penerus bangsa. Kota Bogor menjadi salah satu daerah peluncuran program nasional Sekolah Garuda Transformasi yang digagas pemerintah pusat. Peluncuran ini berlangsung di Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School yang kini resmi bertransformasi menjadi Sekolah Garuda Transformasi Cahaya Rancamaya yang dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, jajaran Kemendikbudristek, serta Wali Kota Bogor Dedi Abdurrahim. Arifah mengatakan bahwa program Sekolah Garuda adalah bentuk cinta yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto kepada anak-anak Indonesia. Karena menurutnya anak-anak sekarang adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Ini bentuk cinta yang luar biasa dari Bapak Presiden kita. Karena anak-anakku ini 2045 adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan yang akan mengarahkan bangsa kita akan menjadi apa dan akan kemana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha juga meresmikan Sekolah Garuda Transformasi di Seman Banua, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Rabu 8 Oktober 2025. Peresmian ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 sekolah se-Indonesia. Program Sekolah Garuda merupakan inisiatif Program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC Presiden Prabowo untuk mempersiapkan talenta Indonesia agar bisa menembus universitas kelas dunia, terutama dalam bidang sains dan teknologi nasional. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki meresmikan Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Banua, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Rabu 8 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan anak-anak Indonesia agar menjadi kader yang unggul, tangguh, inovatif, tidak hanya di level lokal, namun juga di level global. Hari ini Kalimantan Selatan mendapatkan sebuah program dari Bapak Presiden Prabowo, diberikan sebuah program yaitu Sekolah Garuda Transformasi yang tujuan beliau ini sangat mulia. Beliau ingin agar putra-putri terbaik benua ini menjadi kader-kader yang unggul, yang tangguh, inovatif, tidak hanya di level nasional tapi di level global. Sekolah Garuda dirancang untuk memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta, sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di seluruh penjuru negeri agar menjadi generasi cerdas, berkarakter, berdaya saing global, namun tetap berjiwa pengabdian. Presiden sendiri juga meyakini bahwa pendidikan bermutu adalah bangsa yang maju, karena negara yang ingin sejahtera harus menguasai sains dan teknologi. Acara ini diluncurkan secara serentak di 16 sekolah se-Indonesia dengan 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang siswi Seman unggulan MH Tamrin Jakarta mencuri perhatian dalam acara peluncuran program Sekolah Garuda Transformasi. Dengan penuh percaya diri, ia menyampaikan cita-cita dan harapannya di hadapan para peserta yang hadir. Talita Almira Salsabila, siswi kelas 12 SMAN unggulan MH Tamrin Jakarta, berhasil mencuri perhatian saat acara perkenalan program Sekolah Garuda Transformasi yang digelar di sekolahnya. Dengan penuh keyakinan, Talita menyampaikan cita-citanya untuk menggabungkan sains, etika, dan kebijakan publik dalam masa depan karirnya. Suasana pun semakin meriah ketika ia mengungkapkan rasa bangganya jadi salah satu penerima manfaat program tersebut. Program Sekolah Garuda Transformasi merupakan inisiatif yang diluncurkan di 12 sekolah unggulan di berbagai daerah, termasuk SMAN unggulan MH Tamrin sebagai salah satu sekolah percontohan. Sekolah lain yang tergabung antara lain SMAN 10 Fajar Harapan di Aceh, SMA Unggul Del di Sumatera Utara, dan SMA Taruna Nusantara di Jawa Tengah. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membuka jalan bagi anak muda bertalenta
agar bisa berkembang dan berkontribusi bagi bangsa. Saya bangga menjadi bagian dari generasi Garuda. Generasi yang tidak hanya bermimpi, tapi juga bertransformasi. Generasi yang tidak hanya ingin berhasil, tapi juga bermakna. Saya pribadi punya rasa penasaran yang besar terhadap pertemuan antara sains, etika, dan kebijakan publik. Riset saya bervariasi dari bidang psikologi, artificial intelligence, bioethics, particle physics yang selalu didukung oleh sekolah. Saya selalu percaya bahwa STEM, ethics, and public policy should always walk side by side. Saya yakin dari ruang-ruang kelas Garuda Transformasi inilah akan lahir ilmuwan, peneliti, pemimpin, dan pemangku kebijakan yang membawa Indonesia jauh lebih tinggi. Memberi harapan bagi saya, teman-teman saya, dan anak-anak yang dulu bermimpi seperti saya. Talita berharap program ini dapat menjadi jembatan bagi dirinya dan siswa lain dalam meraih cita-cita besar. Ia percaya pendidikan adalah kekuatan yang mampu mengubah masa depan. Dengan segudang prestasi yang telah diraihnya, termasuk juara 2 di Taiwan International Science Fair 2025 dan partisipasinya dalam program sains di Jepang, Talita membuktikan bahwa mimpi bisa terwujud selama ada usaha dan semangat pantang menyerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, persaudaraan istri anggota DPR menggelar khitanan massal dalam rangkaian hari ulang tahun DPR ke-80 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini pemirsa diikuti sebanyak 100 peserta anak-anak yang merupakan anak dari Pamdal, security, cleaning service, dan juga staf. Dalam rangka hari ulang tahun DPR ke-80, persaudaraan istri anggota DPR menggelar khitanan massal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kegiatan ini merupakan pertama kalinya digelar yang mengadakan khitanan massal dengan melibatkan 100 peserta anak-anak. Wakil Ketua Persaudaraan Istri Anggota DPR, Raden Uwais Handayani mengatakan kegiatan tersebut juga salah satu bentuk kepedulian sosial via DPR. Dirinya berharap kegiatan sosial itu dapat terus dilanjutkan dengan menjangkau ke masyarakat luas. Adapun acara khitanan massal dihadiri langsung Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Dasko, Wakil Ketua DPR Cucun Amas Syamsur Rijal, serta Wakil Ketua Komisi 12 DPR Bambang Haryadi. Karena dalam rangka ulang tahun DPR RI yang ke-80, biasanya kita ngadain kegiatan lain. Ini pertama kalinya PIA mengusulkan mengadakan khitanan massal. Yang ikut kali ini 100 anak dari lingkungan intern DPR RI. Jadi kalangan dari Pamdal, dari service. Mudah-mudahan dengan adanya hitanan ini anak-anak tumbuh kembang menjadi lebih baik lagi, biar bisa memimpin di masa depannya. Jadi kita mau menggalakkan wajib sunat lah ya, harus wajib sunat nggak sih? Menciptakan generasi yang baik. Insya Allah kita agenda berkelanjutan atau kita bikin kegiatan sosial lainnya yang berkaitan dengan kesehatan juga mungkin. Itu harapannya kita buka untuk umum. Karena kali ini yang pertama kali, jadi kita mendahulukan lingkungan intern dulu. Gitu. Semoga sih kita bisa lebih kedepannya bisa memberi luas lagi jangkau wilayah dan daerah. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan isi pertemuannya dengan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu lalu. Dasko mengatakan pertemuan antar legislatif dan eksekutif tersebut membahas berbagai hal seperti politik, ekonomi, hingga keamanan. Pimpinan DPR bersama perwakilan Menteri Kabinet Merah Putih menggelar rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu lalu. Rapat tersebut diketahui melalui salah satu unggahan resmi di sosial media milik Sekretariat Kabinet. Terlihat dalam unggahan dihadiri Mensesnek Prasetya Hadi, Menkyu Purbaya Yudi Sadewa, Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, serta Badan Intelijen Negara. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pertemuan bersama pemerintah membahas berbagai isu strategis seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Selain itu juga turut membahas dinamika terkini perihal transfer ke daerah atau TKD. Penjelasan yang kemarin ada rapat dengan Mensesnek, ada TNI dan BIN juga, itu bahas apa sih, Mas? Apa nih? Oh, kemarin. Itu sebelum pelantikan ya, Bang? Pelantikan apa? Kemarin. Iya. Siang itu, Bang. Siang sebelum pelantikan di sana ya. Itu soal apa aja sih, Bang Dasko mungkin?
Ya kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif tukar-menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan dan lain-lain. Dalam rangka apa sih Bang? Sudah mendadak sekali gitu? Itu undangan sudah dari 4 hari yang lalu. Ya, tapi ada berarti kayak TKD gitu nggak Bang? Kenapa? Yang ya, sama Menteri Keuangan juga kita dinamika terkini transfer daerah juga kita bicarakan. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR juga mendukung rencana pemerintah untuk mengaudit bangunan-bangunan pondok pesantren yang berusia tua dan dianggap kurang layak. Hal itu diperlukan agar pemerintah memiliki data dan bisa membantu perbaikan bangunan yang belum memenuhi standar. Pemerintah berencana akan membentuk satuan tugas penataan pembangunan pondok pesantren. Satgas ini nantinya akan melakukan pendataan hingga audit bangunan Ponpes pasca ambruknya Ponpes Al-Quds ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah, terlebih mengaudit bangunan Ponpes yang berusia tua dan dianggap kurang layak. Dasko berharap langkah-langkah yang telah diambil pemerintah mampu meminimalisir sekaligus mencegah insiden robohnya bangunan seperti di Ponpes Sidoarjo. Ya, pada dasarnya kami juga mengimbau kepada pemerintah memang melalui Menteri Koordinator Pak Muhammad Iskandar, kita akan kalau bisa itu memang memperhatikan kondisi bangunan daripada pesantren-pesantren yang memang sudah agak lama. Nah, mungkin masih belum pada satu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Luar Negeri Sugiono menerima kunjungan bilateral Menteri Luar Negeri Belanda David van Wel di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis pagi. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas polemik kemanusiaan yang terus terjadi, seperti krisis di Gaza hingga proses perdamaian di Ukraina. Kementerian Luar Negeri menyambut kunjungan kenegaraan Menteri Luar Negeri Belanda David van Wel di kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Kunjungan ini menjadi balasan Belanda usai delegasi Indonesia bertolak ke Belanda beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengungkapkan kolaborasi yang akan dilakukan merujuk ke bidang penelitian, konservasi, hingga pendidikan publik. Mengenai polemik kemanusiaan, kedua Menlu tersebut juga membahas proses perdamaian di Ukraina, serta situasi di Palestina, hingga isu regional Asia Tenggara, di mana peran pentingnya untuk membina kawasan Indo-Pasifik ke situasi damai dan berlandaskan aturan yang sesuai. Decision actually goes beyond ecological exchange. It symbolizes a shared history, reconciliation, and mutual trust, as well as creating new opportunities for collaboration, research, conservation, and public education. And building on this momentum, we have also reached another pivotal milestone today, with the launch of the Plan of Action of 2026-2029, and this plan offers concrete roadmap to deepen our comprehensive partnership for the benefit both of our nation. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Belanda David van Wel menerangkan momentum pertemuan diplomatik ini merupakan dialog penting, tanda keseriusan negara kincir angin tersebut mengenai politik, kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, hingga hubungan antar masyarakat. Kerjasama yang menjadi sorotan penting adalah soal rantai pasokan minyak kelapa sawit sebagai upaya mendukung petani kecil hingga mengurangi dampak deforestasi di hutan tanah air. Today's visit builds on those achievements and marks the beginning of a new phase. In the coming period, we will develop our joint plan of action for further shaping our cooperation. Bilaterally, in key areas such as water management, energy and food security, and regionally in the Indo-Pacific, with a focus on maritime security and as mutual gateways. With the Netherlands as Indonesia's entry point to the EU and Indonesia as our gateway to ASEAN.
and multilateral through diplomatic coordination to promote the shared values and interests. And a concrete example of this was the signing that we just did of the Lisbon Memorandum of Understanding, a joint effort by the Netherlands, Indonesia and the UK to make palm oil supply chains more sustainable and more inclusive, with a special focus on smallholder farms and reducing deforestation. Dari Jakarta, Max Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kick-off Hackathon OJK Ekraf 2025. Acara ini dibuat untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif digital yang inklusif dan tumbuh berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kesepahaman bersama antara OJK dan Kementerian Ekonomi Kreatif, OJK menggelar kick-off Hackathon OJK Ekraf 2025 dengan tema akselerasi ekonomi kreatif melalui inovasi digital dan desentralisasi. Hadir Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi, Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fauzi yang menyampaikan bahwa Hackathon OJK Ekraf 2025 menjadi tonggak kolaborasi dan inovasi untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif digital yang inklusif dan tumbuh berkelanjutan. Kegiatan ini memacu para inovator untuk mengembangkan solusi berbasis blockchain yang dapat menjawab berbagai tantangan sektor kreatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nekat pemirsa komplotan pencuri spion mobil loncat di pagar rumah. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi peristiwa berikutnya mengenai aksi nekat komplotan pencuri spion mobil terjadi di sebuah rumah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam aksi yang terekam CCTV, para pelaku terlihat meloncat pagar untuk masuk ke dalam garasi dan mengambil spion mobil korban. Inilah video rekaman video aksi pencurian spesialis spion mobil di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah pelaku nekat meloncat pagar rumah dan masuk ke garasi. Salah satu pelaku langsung menarik dan melepaskan kedua spion mobil milik korban sebelum kemudian melarikan diri. Selang setengah jam kemudian, komplotan ini diduga melakukan aksi serupa di lokasi lain di Jalan Nangka, tak jauh dari tempat kejadian pertama. Menurut korban, Ita, pencurian terjadi pada Rabu dini hari saat ia akan berangkat kerja. Korban mendapati spion mobilnya sudah hilang dan memeriksa rekaman CCTV untuk melihat kejadian tersebut. Itu dari pagar tuh. Lompat, iya. Karena ini kan nggak ada alarmnya, jadi nggak bunyi ya. Perfect aja. Berapa orang, Bu? Nah, yang satu jaga di pagar, yang masuk satu. Dari CCTV ya? Pelaku 2 orang? 2 orang. Yang diambil apa aja? Ini spion kanan kiri. Aksi cepat komplotan pencurian di daerah Jagakarsa pun kerap terjadi dalam 1 bulan terakhir. Sedikitnya sudah ada 4 korban yang mengalami kehilangan spion mobil dengan modus serupa. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang ibu muda di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi korban pembegalan saat berkendara seorang diri. 2 pelaku merampas motor korban sambil mengancam dengan sajam. Aksi mereka terekam CCTV dan sempat dihalangi warga. Aksi pembegalan terhadap seorang ibu muda di Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat pengunjung warga melempar kursi ke arah pelaku saat korban berteriak minta tolong. Namun kedua pelaku berhasil kabur sambil membawa motor rampasan. Korban saat itu berkendara dari salah satu mal di Bekasi menuju rumahnya dan dipepet 2 pelaku di depan Superindo Durenjaya. Setelah ditodong celurit, korban menyerahkan motornya. Peristiwa terjadi pada Rabu pagi menjelang subuh saat kondisi jalan sedang sepi. Siapa ini ya pelakunya? Kemarin pas hari Rabu ya. Saya di sini kan nutupnya jam 2. Jam 2 udah pada nutup, semua udah pada sepi.
Terus pas sekitar 4:30 sampai jam 5 subuh tuh ada ibu-ibu teriak begal gitu. Pas saya dengar langsung bangun, buka rolling door, taunya ibu-ibunya udah tergeletak itu di tengah jalan itu. Berarti korbannya ibu-ibu? Cuman begalnya udah nggak ada. Udah pergi. Begal, berapa orang bang begal? Kalau yang abang tahu? Kurang tahu sih persisnya, paling 2 motor atau kayaknya sih ya. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Rawalumbu. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kurang dalam dari 24 jam, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah membekuk pelaku pencurian 2 telepon genggam di salah satu agen transfer sekaligus warung di Jalan Cempaka 1 Cipete Utara, Kebayoran Baru. Pemuda berinisial AS, spesialis pencurian HP, merupakan residivis dalam kasus yang sama. Pelaku pencurian telepon genggam atau handphone ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pria berinisial AS 30 tahun ditangkap di kontrakannya di kawasan Mampang Perapatan. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Pelaku spesialis pencurian handphone dengan sasaran warung yang pemiliknya lengah. Motifnya pria pengangguran ini untuk membayar kontrakan dan makan. Pelakunya, yang mana pelaku ini berinisial AS, kami dapati di kediamannya di daerah Mampang Perapatan. Nah, tersangka ini merupakan residivis, telah melakukan tindak pidana secara berulang 2 kali. Jadi dapat kami sampaikan bahwa motif dari pelaku itu sendiri karena pelaku ini butuh untuk membayar kontrakan dan makan, sehingga tergoda untuk melakukan pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dilakukan penahanan dan dijerat pasal 362 KUHP, pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa pemilik gedung nukleus di Jalan Jombang Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, yang hancur akibat ledakan pada Rabu 8 Oktober 2025 malam. Selain memeriksa pemilik gedung, Puslap 4 Bareskrim Polri juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Pasca ledakan hebat yang terjadi pada Rabu 8 Oktober 2025 lalu, sejumlah anggota Puslap 4 melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Kejadian ini dilakukan secara tertutup dengan memeriksa setiap sudut dan lantai bangunan. Polisi mengatakan hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 9 orang saksi yang berada di lokasi kejadian termasuk pemilik bangunan. Tim Puslap 4 Bareskrim Polri juga masih terus bekerja di lapangan untuk memeriksa serta mengumpulkan sejumlah barang bukti guna mengungkap penyebab ledakan. Polisi juga masih menginventarisir dampak kerusakan ledakan yang terjadi pada bangunan sekitar gedung nukleus. Bahwa tindak lanjut Polres Tangerang Selatan terkait ledakan yang terjadi di Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kami Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah melakukan pemeriksaan penyelidikan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, termasuk pemilik dari bangunan tersebut. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Puslap 4 Polri untuk mengetahui penyebab ledakan. Bahwa saat ini masih sedang berlangsung dari Puslap 4 Polri untuk memeriksa barang-barang dari setiap lantai yang dimungkinkan potensi dari penyebab ledakan tersebut. Bahwa yang terdampak memang dari beberapa tetangga terdampak ledakan dikarenakan banyak reruntuhan. Saat ini kami masih memasang polis lain untuk status quo agar masyarakat tidak mendekati lokasi TKP agar tidak terdampak lebih banyak lagi terhadap runtuhan-runtuhan dari bangunan tersebut. Untuk penyebab ledakan dari lantai berapa, dari apa, kita masih dalami. Kita menunggu hasil dari Puslap 4 Polri dan pemeriksaan dari saksi-saksi yang sedang berjalan saat ini. Polisi pun masih menunggu hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Buser Satres Narkoba Polres Pasuruan, Jawa Timur menggerebek rumah pengedar sabu di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penggerebekan pengedar sabu ini diwarnai adu mulut antara petugas dengan seorang yang mengaku perangkat desa.
Usai diamankan di jalan rumah seorang pengedar narkoba berinisial MY di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, digerebek polisi. Namun langkah petugas terhenti saat seorang yang mengaku perangkat desa setempat menghalangi petugas. Perangkat desa ini menyatakan surat perintah tugas, mengancam mendatangkan massa dan mengepung petugas. Adu mulut pun pecah namun tidak berlangsung lama karena seorang perangkat desa itu sadar setelah petugas menemukan sabu di jaket pelaku. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di seluruh ruangan untuk mencari barang bukti lainnya. Beberapa paket sabu ditemukan di berbagai tempat, mulai dari saku baju hingga dalam kotak yang disimpan di lemari. Proses penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh keluarga termasuk istri pelaku. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menyita 8 paket sabu dengan total seberat 7,7 gram. Berdasarkan pemeriksaan, MY mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial BA yang kini tengah diburu petugas. Dalam menjalankan aksinya, MY menjual sabu seharga Rp100.000 per gram dan menggunakan sebagian barang haram itu untuk dirinya sendiri. Satuan Narkoba Polres Pasuruan telah mengamankan seorang berinisial MJ di wilayah Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan telah ditemukan 8 paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dari pengakuan tersangka dalam hal ini sebagai pengedar dengan keuntungan Rp100.000 per gramnya. Untuk saat ini kasus ditangani oleh Sat Narkoba Polres Pasuruan. Atas perbuatannya, MY dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Iswanto, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana aksi pasangan kekasih yang mencuri sepeda motor di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Polisi telah berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku di wilayah Seirampah, sementara seorang lainnya masih dalam pencarian. Wanita berinisial A akhirnya berhasil diamankan petugas unit Reskrim Dolok Masihul, Polres Serdang Bedagai. Wanita ini diduga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor. Perempuan berusia 18 tahun bersama kekasihnya terbukti melakukan aksi pencurian motor di salah satu grosir makanan di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 9 September 2025 lalu. Melalui laporan dan rekaman CCTV, tim unit reskrim menangkap tersangka beserta barang bukti milik tersangka di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Seirampah. Sementara kekasihnya berinisial ARS berhasil melarikan diri dengan membawa motor curian mereka tersebut. Kanit Reskrim Polsek Dolok Masihul, Ibtu Kori Olowan Suregar menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi saat kunci kontak motor masih tergantung di kendaraan. Ia juga mengimbau warga untuk lebih waspada dan tidak lengah saat memarkir kendaraan. Ada 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kita ketahui inisial pelaku yaitu untuk laki-lakinya ARS dan perempuannya AY. Dan kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perempuan namanya AY, sedangkan pelaku laki-lakinya sedang dalam pencarian. Akibat perbuatannya, tersangka kini diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara, sementara kekasih tersangka masih dalam pengejaran polisi. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai hampir 900 pendaki dan pemandu gunung yang terjebak di lereng timur Gunung Everest sejak Sabtu lalu berhasil dievakuasi. Penyelamatan dilakukan setelah salju lebat menutup jalur pendakian di wilayah Tibet. Media resmi Tiongkok melaporkan ratusan pendaki dan pemandu gunung yang terjebak di ketinggian lebih dari 4.900 meter berhasil dibawa ke tempat aman. Rekaman pada 4 dan 5 Oktober 2025 menunjukkan sejumlah pendaki yang berjuang menembus salju tebal sebelum tiba di Gudang, sebuah kota kecil di prefektur Shigatse. Salju lebat yang turun sejak akhir pekan menyebabkan jalur pendakian terputus. Salah seorang pendaki, Ges Wang Chen, mengungkapkan mereka harus menyingkirkan salju dari tenda setiap 20 menit untuk menghindari tertimbun. Total terdapat 580 pendaki dan lebih dari 300 pemandu pengembala yak serta pekerja lain yang terdampak. Sekitar 350 pendaki berhasil turun pada Senin 6 Oktober dan seluruhnya sudah dievakuasi pada Selasa 7 Oktober 2025. Badai salju tersebut dipicu hujan deras di wilayah selatan Tibet yang memicu longsor dan banjir bandang menyebabkan sedikitnya 40 orang tewas.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berdalih digunakan untuk menjaga diri, seorang pria di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran kedapatan membawa senjata api jenis pistol lengkap dengan amunisinya. Dari pengakuan tersangka, pistol itu didapat dari orang tuanya yang kini masih buron. Tersangka Andika Pratama 32 tahun hanya bisa pasrah setelah ditangkap petugas unit reskrim Polsek Kedaton, Kota Bandar Lampung lantaran nekat membawa senjata api jenis pistol lengkap dengan amunisinya. Warga Raja Basa Bandar Lampung ini ditangkap saat berada tak jauh dari kediamannya beberapa waktu lalu. Saat itu polisi yang sedang berpatroli di daerah rawan pada malam hari berpas-pasan dengan tersangka yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat didekati polisi, tersangka sempat berusaha menghindar. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapati sepucuk pistol berisi 4 butir peluru aktif yang diselipkan tersangka di bagian pinggang celananya. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka berdalih membawa senjata api itu untuk menjaga diri. Bahkan dia mengaku pistol otomatis jenis FN pabrikan Turki itu merupakan milik orang tuanya yang kini masih buron. Gerak-gerik atau gesturnya mencurigakan. Karena itu selanjutnya tersangka dihentikan oleh petugas, dilakukan ditanya-tanya dan kemudian dilakukan penggeledahan badan. Pada saat itu didapati 1 pucuk senjata api jenis pistol beserta amunisi yang terselip di selipan celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh yang bersangkutan. Senjata ini bukan senjata rakitan. Kita masih dalami dari mana asal senjatanya. Kalau menurut pengakuan dari pelaku, dia melihat senjata ini disimpan oleh orang tuanya atau bapaknya di lemari. Kemudian diambil sama yang bersangkutan. Bapaknya ini masih kita lakukan pencarian karena menurut informasi tidak ada di seputaran Lampung tapi ada di luar Pulau Jawa. Saat ini polisi masih memburu orang tua tersangka yang diakui pemilik senjata api tersebut. Tersangka pun bakal dijerat pasal 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa hak di muka umum serta terancam hukuman pidana selama 10 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Kurang dalam dari 24 jam, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah membekuk pelaku pencurian 2 telepon genggam di salah satu agen transfer sekaligus warung di Jalan Cempaka 1, Cipete Utara, Kebayoran Baru. Pemuda berinisial AS, spesialis pencurian HP, merupakan residivis dalam kasus yang sama. Pelaku pencurian telepon genggam atau handphone ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pria berinisial AS 30 tahun ditangkap di kontrakannya di kawasan Mampang Perapatan. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Pelaku spesialis pencurian handphone dengan sasaran warung yang pemiliknya lengah. Motifnya pria pengangguran ini untuk membayar kontrakan dan makan. Pelakunya, yang mana pelaku ini berinisial AS, kami dapati di kediamannya di daerah Mampang Perapatan. Nah, tersangka ini merupakan residivis, telah melakukan tindak pidana secara berulang 2 kali. Jadi dapat kami sampaikan bahwa motif dari pelaku itu sendiri karena pelaku ini butuh untuk membayar kontrakan dan makan sehingga tergoda untuk melakukan pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dilakukan penahanan dan dijerat pasal 362 KUHP. Pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus penemuan jenazah seorang wanita di bawah umur yang tewas melompat dari lantai 5 di Delta Spa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik saat ini masih menunggu hasil otopsi guna mendalami dugaan eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan oleh keluarga korban. Setelah sepekan kasus terapis yang merupakan wanita di bawah umur tewas usai melompat dari lantai 5 Delta Spa di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut dengan menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sejauh ini penyidik juga tengah memeriksa 15 saksi, diantaranya rekan sesama terapis, pihak keamanan, hingga manajer tempat korban bekerja.
Karena diduga kuat korban mengakhiri hidupnya melompat dari lantai 5, disebabkan karena adanya dugaan eksploitasi anak dan TPPO yang dilaporkan keluarga korban. Saksi-saksi yang sudah kami periksa kurang lebih ada sekitar 14 atau 15 saksi yang sudah kami periksa, termasuk ada rekan-rekan terapisnya, kemudian security, kemudian manajer, serta keluarga yang menemukan jenazah pertama kali di tempat kejadian perkara. Kalau ada info kalau korban ini kabur dari res itu benar nggak? Itu masih kita dalami dulu ya, karena kan memang kita masih mencari CCTV ataupun petunjuk-petunjuk lain yang memang mengarah ke tempat kejadian perkara. Jadi memang kami belum bisa lebih lanjut, itu kami akan mendalami lidik lebih lanjut lagi, nanti kita akan sampaikan. Untuk owner ya, jadi kita baru sampai manajernya saja, kita sudah sampaikan undangan klarifikasi ataupun pemeriksaan juga. Nah, terkait di bawah umur ataupun tidak di bawah umur itu kami masih lakukan pendalaman dulu. Itu tadi kami harus pastikan dulu nih, kami masih mau koordinasi dulu dengan Dukcapil terkait identitas dari jenazah ataupun korban. Korban sebelumnya ditemukan warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan kondisi tewas di lahan kosong di sekitar belakang gedung tempat korban bekerja. Diduga korban mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 5 gedung tempat ia bekerja tersebut. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Malam Sport. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.